Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang teknis penyelenggaraan di KPU Jakarta Pusat. Nah, untuk ngobrolin tentang hal tersebut, saya sudah menghadirkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kak Fitriani. Halo Kak Fitri. Halo teman pemilih. We're just getting started. Tiny Divas, baby. Pada kesempatan ini kita akan kupas terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu yang ada di KPU Jakarta Pusat bersama dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jakarta Pusat. Kak Fitri, kita mau ngobrolin tentang teknis penyelenggaraan yang diselenggarakan tentunya di KPU Jakarta Pusat. Tentunya teman pemilih juga perlu ingin tahu apa kira-kira sebenarnya tugas dari Divisi Teknis Penyelenggaraan ini. Bisa dijelaskan Kak Fitri apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan? Ya, teman pemilih, hari ini ngopinya sama saya ya. Ya, betul. Tukang jaga TPS Jakarta Pusat. Jadi kalau divisi teknis penyelenggaraan ini, kita juga sebutnya tukang jaga TPS. Kemudian juga divisi teknis ini sering disebut orang sebagai jantungnya pemilu. Karena Ya. memang betapa pentingnya peran divisi teknis ini dalam mensukseskan pemilu. Tapi kita sendiri sebenarnya di divisi teknis itu sering menyebut diri kita itu tim 2359. Wow, 2359. Apa Ya. maksudnya itu Kak Fitri? Ya, karena kan kalau kita mau runut, semua tahapan pemilu dan pemilihan itu batas waktunya pasti 2359. Iya. Jadi 2359 itu menjadi detik-detik yang menegangkan bagi kita. Oh, jadi 2359 itu menandakan dengan waktu ya, jam. Waktu, ya. Bahwa memang hari terakhir itu berakhirnya pada pukul 23.59. Nah. Oke, lanjut Kak Fitri. Nah, itu juga menandakan kalau kita divisi teknis itu tim yang 24 jam itu ready. Nah, kemudian divisi teknis itu memiliki tugas dan wewenangnya ya. Tapi kita di Jakarta tentunya berbeda dengan tugas dan wewenang di KPU kabupaten kota di Indonesia lainnya. Ya. Karena memang daerah khusus Jakarta itu kita tidak ada pemilihan bupati dan wali kota, juga tidak ada pemilihan DPRD. Nah, selama beberapa tahapan yang kita tidak langsung melaksanakannya, jadi kita di KPU Jakarta Pusat itu sifatnya membantu KPU Provinsi. Misalnya dalam tahapan pencalonan itu kita membantu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan, kemudian juga calon DPRD. Jadi kita sifatnya membantu KPU Provinsi. Iya. Kemudian juga dalam tahapan kampanye. Nah, dalam tahapan kampanye ini kita kan juga tidak langsung gitu ya, tapi kita membuka helpdesk di kantor untuk membantu para peserta pemilu atau pemilihan partai politik untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Misalnya mereka butuh informasi tentang SIKADK, tentang laporan dana kampanye, atau tentang pelaporan kampanye itu sendiri. Kalau poin inti lainnya adalah yang langsung kita lakukan adalah pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Itu jadi segala sesuatu yang di TPS, menyiapkan TPS, memastikan TPS berjalan dengan lancar, sampai dengan hasil dari TPS itu dalam proses rekapitulasi itu kita kawal sampai dengan tuntas. Kemudian kita juga
membantu verifikasi partai politik, melakukan verifikasi partai politik dan DPD. Kalau hal-hal lain yang tugas lain yang tidak langsung kita lakukan itu misalnya pergantian antar waktu DPRD. Nah, itu kan di provinsi kewenangannya, bukan di KPU kota. Kemudian juga tentang pelaporan dana kampanye. Ini juga bukan kita di kota yang langsung bisa mengakses ke SIKADIKA-nya, tapi ini semua dilakukan oleh KPU provinsi. Nah, saya kira itu ya yang dilakukan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan di Jakarta Pusat. Kalau misalnya nanti one day siapa tahu ada pemilihan bupati wali kota dan pemilihan DPRD, pasti kita melakukan ketujuh Tambah kerjaan tugas, pasti ya. tambah kerjaan yang jadi banyak gitu. Kalau sekarang kita sifatnya lebih banyak membantu KPU provinsi. Oke. Ternyata berbeda ya tugas pelaksanaan tugas fungsi di KPU Jakarta Pusat. Teman pemilih, ini perlu kita ketahui bersama bahwa Jakarta itu ataupun provinsi daerah khusus Jakarta sekarang namanya mempunyai otonomi yang berbeda karena memang tingkat otonominya ada di provinsi, sehingga kabupaten kota yang ada di daerah khusus Jakarta hanyalah sebagai pelaksana administratif. Dan itulah mungkin juga yang mempengaruhi tadi kenapa tugas-tugas dari KPU termasuk Divisi Teknis Penyelenggaraan itu jadinya berbeda dengan KPU kabupaten kota yang ada di tempat lain. Misalnya tadi disebutkan di Jakarta, di tingkat kota ataupun kabupaten tidak ada dilaksanakan pemilihan DPRD. Jadi kita tidak punya DPRD kabupaten atau DPRD kota. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah. Kabupaten ataupun kota yang ada di Jakarta ini tidak melakukan pemilihan kepala daerah dalam arti bupati dan wali kotanya karena memang mereka ditunjuk oleh gubernur langsung. Itulah mungkin yang menjadi perbedaan KPU kabupaten kota yang ada di Jakarta dibandingkan dengan KPU kabupaten kota yang ada di provinsi lain. Baik, sekarang kita masuk kepada hal berikut nih Kak Fitri. Ada satu Bang, yang tadi tuh saya ke skip tentang penentuan dapil dan alokasi kursi. Nah, di Jakarta Pusat ini menarik ya, karena wacananya ke depan itu kayaknya Jakarta Pusat itu akan mengalami penurunan kursi, jumlah kursi. Gitu. Karena pemilih di Jakarta Pusat itu turun. Jadi pemilih di Jakarta Pusat ini dari tahun ke tahun dia akan cenderung turun. Gitu. Karena mungkin wilayahnya yang banyak digunakan untuk perkantoran, tidak untuk tempat tinggal penduduk, akhirnya nanti akan mempengaruhi jumlah pemilih. Ketika jumlah pemilih atau penduduk itu dipengaruhi oleh situasi tersebut, maka alokasi kursi ini juga bisa berkurang dari 12 mungkin nanti jadi 11 atau jadi berapa, kita nggak tahu ya, kita lihat ke depan seperti apa. Iya, memang betul, karena sebenarnya kan mengenai alokasi kursi diatur melalui Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, tetapi memang khusus untuk Jakarta karena punya undang-undang khusus pada waktu itu, jumlah penduduknya yang lebih 10 juta itu dia mendapatkan alokasi 106 kursi. Tetapi kemudian dalam perubahan undang-undang DKJ yang baru tidak dicantumkan mengenai hal tersebut, sehingga tentunya harus mengacu kepada undang-undang pemilu. Artinya ada kemungkinan ke depan kursi di DKI Jakarta akan berkurang, termasuk kepada dapil yang ada di Jakarta Pusat hanya satu dapil ya Kak Fitri ya, karena kalau kota lain seperti Jakarta Timur, Selatan dan Barat ada punya 2 dapil. Artinya memang segi penduduk kita lebih sedikit. Karena Jakarta Pusat banyak dipenuhi dengan perkantoran, baik perkantoran pemerintahan pusat ataupun juga pemerintahan provinsi. Ya, nah kita masuk ke yang pertanyaan saya tadi Kak Fitri, bahwa pada waktu penyelenggaraan pemilu 2024 kita kan menjalani 2 sekaligus. Ada pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga DPR, DPD, dan DPRD pada waktu itu. Tetapi kemudian di Novembernya kita kan harus melaksanakan pemilihan gubernur. Memang hanya pemilihan gubernur aja. Nah, dalam pelaksanaan tahapan yang kemarin itu tentunya ada pengalaman yang sifatnya mungkin
sangat krusial atau sangat penting, atau mungkin sebuah kesan yang agak menjadi sebuah ingatan yang bisa disampaikan kepada teman pemilih, supaya juga teman pemilih bisa tahu apa sih pengalaman penyelenggaraan pemilu di wilayah kita Jakarta Pusat. Ya. Jadi ini kita bisa bagi dua ya. Yang pertama untuk Pilpres dan Pileg kemarin itu ada beberapa hal yang sifatnya mungkin insidental. Walaupun kita udah mitigasi, tapi sebetulnya itu tetap terjadi dan resikonya sebenarnya juga tinggi gitu. Yang pertama adalah ada TPS-TPS yang logistiknya, surat suaranya, kotak suaranya itu basah. Karena kita tahu semua kemarin pada tanggal 14 Februari itu tiba-tiba jam 1-an gitu ya, udah mulai hujan. Sampai pagi itu hujan. Sampai jam 7 itu masih gerimis walaupun tidak sederas yang semalamnya. Kita kan semua waktu itu kan bermalam di kantor. Jam 4:30 itu udah sibuk semua PPK, KPPS tuh nelpon. Dan kita bagi tim waktu itu ya kan Bang, termasuk Abang juga kita bagi tim untuk turun ke TPS-TPS yang terendam banjir itu. Jadi sebetulnya kita di divisi teknis itu sudah memetakan TPS-TPS rawan banjir. Kemudian kita juga sudah mencari alternatif kalau sekiranya di TPS ini banjir, itu kemana kita pindahkan lokasi terdekatnya. Tapi waktu itu unpredictable sebetulnya, karena logistik yang kita simpan di kantor RW dan kantor RT itu yang sebenarnya itu tinggi posisinya, seperti di kebun kacang misalnya ya, itu tinggi dan itu tidak mungkin banjir karena memang tidak pernah banjir gitu. Tapi pada saat hujan itu air itu dari bawah datangnya, sehingga itu rembesan dari bawah membuat kotak suara terendam, dan itu waktunya cuma sebentar aja, airnya langsung turun, langsung hilang gitu kan. Karena ketika KPPS datang, juga petugas RW datang, itu airnya udah nggak ada, cuman kotaknya udah basah. Jadi itu memang sesuatu yang unik terjadi kemarin. Tapi akhirnya kita punya beberapa solusi waktu itu. Langsung kita buka dulu kotaknya, kemudian kita lihat dulu surat suaranya yang basah sedalam apa, sejauh apa, basahnya itu seperti apa. Beberapa kotak alhamdulillah itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Kemudian surat suara yang basah-basah sedikit itu dikipas-kipasin sama KPPS, sehingga akhirnya waktu itu jam 8.30 semua TPS itu udah kembali dibuka. Begitu juga di Kemayoran, di Kebun Sirih juga. Kebun Sirih itu juga sebenarnya kan tidak ada banjir besar sebenarnya, dan tidak seperti Kemayoran lah ya. Tapi malah banjir juga waktu itu, dan ternyata dalam juga. Nah itu juga waktu itu ngaruhnya beberapa kotak suara itu harus kita ambil dari provinsi. Ada cadangan kotak suara yang kita harus ganti karena memang kotaknya nggak bisa digunakan. Sebetulnya itu yang paling banyak banjir itu di Kemayoran, tapi malah di Kemayoran itu bisa teratasi karena memang ada tempat-tempat yang sudah kita sediakan, gitu. Udah kita sediakan sebagai bentuk mitigasi kalau misalnya itu banjir. Walaupun sebenarnya kan dia udah dibangun tanggul tuh di situ dekat kali, tapi kan tetap aja banjir. Tapi tempat yang lain sebagai alternatif TPS itu udah kita sediakan, sehingga tidak terlalu masalah lah waktu itu. Nah, jadi ini sesuatu yang waktu itu kita agak ini ya, agak kebingungan awalnya. Tapi alhamdulillah kita tidak ada pemungutan suara susulan gitu atau suara ulang gitu, karena semuanya bisa teratasi. Tapi kalau kita lihat di kota lain di Jakarta Utara misalnya ada 15 TPS bahkan itu harus susulan. Kita alhamdulillah di Jakarta Pusat itu aman. Walaupun ada kejadian insidental seperti itu, tapi bisa kita tangani. Sangat berkesan bagi kita. Nah, yang kedua? Yang kedua itu
perkara Sirekap nih. Jadi perkara Sirekap ini mungkin publik semua tahu. Kita waktu itu juga jadi bulan-bulanan kan dari publik, di mana orang yang seharusnya itu udah suaranya udah tinggi gitu, tiba-tiba setelah selesai rekapitulasi malah tidak jadi terpilih. Berkurang ya, berkurang. Udah hajatan tiba-tiba nggak ditetapkan sebagai calon terpilih. Nah itu kenapa bisa begitu Kak Fitri? Nah itu sebetulnya sebelum-sebelumnya ini Bang, dari Ya. sebelum-sebelumnya ini kita itu udah matangkan ya, KPU RI juga udah matangkan tentang Sirekap ini, sudah diuji coba, kita juga udah melatih semua KPPS kita gitu. Bagaimana penulisan angka yang bisa dibaca oleh sistem ya, itu sudah kita latih semuanya. Bahkan KPPS kita itu kan kita juga BIMTEK susulan, walaupun BIMTEKnya yang resmi itu kan cuma 1 kali. Ya, tapi kita adakan pendalaman ya. Jadi setiap dan bahkan berkali-kali. Sekali. Ya. Berkali-kali. Kemudian tim Sirekap kita juga sangat memahami dengan Sirekap itu, kalau ada error, ada kesalahan apa, itu mereka semua bisa tangani. Tapi ternyata yang muncul di info pemilu kan beda angkanya. Kadang angka 8 dibaca 10, dibaca 0 gitu. Jadi kesalahan dalam membaca angka-angka yang ada di Sirekap itu. Mungkin ini bukan kewenangannya di KPU Jakarta Pusat gitu, karena sistemnya kan bukan dikelola oleh kita. Iya, satu server, satu base itu adanya di KPU RI ya. Ya, di KPU RI. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita sudah semaksimal mungkin menyiapkan semua KPPS kita itu menguasai Sirekap. Bahkan KPPS kita itu sampai jam 4 pagi itu belum menutup TPS karena Sirekap belum berhasil gitu. Iya. Kan kita wajibkan nih harus 100% semua terupload gitu kan. Tapi kenyataan menunjukkan kita di PPWP kita yang mencapai 97%. Untuk DPR, DPRD, DPD itu di atas 70%. Jadi memang banyak hasil itu yang tidak terupload ke Sirekap. Ini juga mempengaruhi tugas kita dalam mendokumentasikan hasil pemilu kemarin. Karena di Sirekap tidak terupload semua, kita juga akhirnya tidak memiliki data 100% terkait dengan hasil itu, yang seharusnya itu bisa menjadi dokumentasi dan arsip gitu ya dari hasil pemilu 2024 kemarin. Tapi itu kan waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang di Februari ya. Karena ketika kita masuk ke tahapan pemilihan gubernur, justru kalau nggak salah 100% kita ya. Nah, itulah yang tadi saya sebut di awal, itu berbeda kita harus melihatnya. Ini dalam konteks pemilu dulu. Kalau untuk pilkada, kita bahkan tidak memiliki masalah apapun di lapangan. Jadi tidak ada hal-hal yang punya potensi resiko yang tinggi, juga tidak ada hal krusial yang menurut kami itu terjadi di pilkada. Itu mungkin juga karena TPS-nya sedikit gitu ya. Kemudian kotak suara yang kita kelola juga hanya 1, surat suara yang harus hasil yang harus diupload itu juga tidak sebanyak seperti waktu pemilu. Maksudnya pada waktu itu TPS dikurangi ya, ada yang digabungkan dari pemilu ke pilkada, ada TPS yang digabungkan karena memang berdasarkan dari jumlah pemilih yang berada dalam TPS ya. Lalu kemudian juga jenis pemilihannya juga memang cuma satu. Nah, makanya lebih mudah memang dikerjakannya ya. Nah, kemudian ada lagi nggak kira-kira yang menjadi faktor-faktor yang sangat sulit ya, ataupun mungkin atau jangan-jangan ada suatu kesan yang memang positif yang mungkin bisa disampaikan kepada teman pemilih? Iya, di Jakarta Pusat itu kemarin sebetulnya ada satu hal yang kita tidak inginkan semua terjadi, yaitu pemungutan suara ulang di TPS 43 Menteng. Gitu kan. Kita memang punya target 0 PSU, 0 PHPU, tapi tentunya karena jumlah TPS yang banyak, kemudian KPPS kita juga yang kelelahan pada saat pemilu, itu membuat KPPS kita pada hari H itu ada yang salah memberikan surat suara. Iya. Dan itulah menyebabkan dilakukan waktu itu PSU. Iya. Ya, terkait dengan PSU ini kan walaupun mungkin kalau terjadi
indikasi PSU, itu orang biasanya kan akan mencari celah agar itu tidak jadi PSU, karena PSU ini kan juga dianggap baik gitu ya. Cuma kalau saya pribadi sih sebagai ketua divisi teknis menganggapnya kalau kita salah ya kita harus bertanggung jawab secara benar gitu, karena PSU ini juga diatur dalam PKPU bagaimana hal-hal apa saja yang menyebabkan PSU dan bagaimana dilaksanakan. Walaupun ada hal negatifnya tentunya, yaitu partisipasi pemilih yang pasti akan turun kalau PSU, kecuali di TPS yang memang itu menentukan akhir dari sebuah pertarungan gitu ya, itu biasanya partisipasinya bisa 100%. Tapi kalau misalnya kayak kemarin di Menteng itu partisipasinya memang turun. Tapi dalam perspektif saya sebagai ketua divisi teknis, daripada kita mencederai suara orang, ya kan, suara rakyat, lebih baik kita mengakui pemungutan suara ulang, karena ada juga mekanisme yang sudah diatur. Ya udah kita PSU waktu itu satu. Tapi hanya satu TPS sebenarnya di daerah di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, TPS 43 ya. 43. Tapi memang karena kebetulan itu adanya di lingkungan elit, para pejabat sangat menjadi sorotan media pada waktu itu ya. Berbagai media mengejar kita waktu itu ya. Ya, kebetulan itu juga TPS-nya Pak Tri Sutrisno ya. Iya, kan? betul. Jadi memang ya jadi inilah. Dan perbaikan sebenarnya kita lakukan. Makanya ketika waktu pemilihan gubernur tidak ada lagi namanya pemungutan suara ulang atau PSU. Nah, hal-hal lain ada lagi? Hal yang juga punya resiko ya ketika rekapitulasi. Nah, ini ketika rekapitulasi hasil di kecamatan, ini kan biasanya memang ada masalah-masalah dari para saksi gitu. Iya. Bagi sebagian besar orang, sejak saya masuk di KPU itu semua mengatakan apapun yang terjadi dalam proses pemilihan, baik itu pileg dan lainnya itu, yang tidak boleh terjadi adalah bongkar makam. Ya, bongkar makam itu buka kota. Yeah. Saya malah berpendapat lain gitu. Jadi kalau misalnya dalam proses rekapitulasi ada saksi yang merasa tidak puas dengan hasil dari hasil yang dia pegang dengan apa yang sedang dilakukan rekapitulasi oleh PPK, maka ketika dia mengatakan saya ingin buka kota, saya sarankan kepada seluruh PPK, kalau memang harus buka kota, buka. Gitu. Sehingga akhirnya ada beberapa kecamatan itu yang kita buka kota, tapi pada akhirnya saksi sendiri yang meminta tidak usah dilanjutkan, gitu kan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang baik, gitu. Sehingga akhirnya di Jakarta Pusat tidak ada PHPU, jadi tidak ada perselisihan, orang puas gitu kan, karena saksi ini yang namanya juga berlomba untuk mencari suara gitu. Satu suara yang hilang aja pasti kita akan dikejar gitu kan. Betul. Kalau kita benar ya udah buka aja, nggak apa-apa, kita transparan aja, kita nggak perlu takut karena kita tidak melakukan hal-hal yang sekiranya membuat kita enggan untuk melakukan buka kota itu. Karena pun juga terkait buka kota dalam proses rekapitulasi itu, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota, itu udah diatur dalam PKPU, itu dibolehkan, bukan hal yang haram gitu kan. Iya, karena pada prinsipnya berarti kita ingin mengedepankan keterbukaan itu ya, dan juga sangat menghargai perolehan suara dari peserta, meskipun satu ya misalnya yang dipersoalkan, tapi jikalau memang layak kita untuk membuktikan, tidak masalah, kita coba untuk buka kembali, kira-kira begitu maksudnya ya Kak Fitri ya. Nah, menarik memang, sehingga waktu rekapitulasi juga semua bisa berjalan dengan lancar dan tadi tidak ada perselisihan hasil ya. Nah, yang berikut dari semua tadi yang disampaikan terkait dengan pengalaman ataupun kesan-kesan itu, apa nih kira-kira yang menjadi saran masukan ke depan dalam khususnya ini terhadap penyelenggaraan yang kita harus lakukan di KPU Jakarta Pusat? Iya.
sebetulnya ada hal menarik yang bisa diperbaiki di pemilu yang akan datang setelah adanya putusan MK 135. Ya, oke. Tapi lagi-lagi Itu kita tentang apa itu? Mungkin teman pemilih belum tahu. ya, jadi teman pemilih itu putusan MK 135 itu kan tentang pemisahan pemilu lokal dan pemilu nasional. Jadi kalau di pemilu nasional nanti kita akan mengelola 2 kota aja karena hanya Pilpres dan Pileg DPR RI. Sementara di pemilu lokal Ada DPD lagi kita. Oh iya, ada DPD lagi. Jadi ada 3. Ya. Kemudian kalau di pemilu lokal nanti itu memilih kepala daerah dan DPRD. Tapi ini kan kembali lagi bagaimana nanti hasil revisi undang-undang pemilunya. Betul, kita Tapi saya melihat ada celah yang bisa kita perbaiki secara keseluruhan dari beberapa tahapan pemilu yang terjadi saat ini gitu. Yang pertama misalnya terkait dengan beban kerja KPPS. Kalau misalnya pemilu dipisah ke depan, itu tentu beban KPPS itu akan sangat berkurang. Jadi kalau misalnya dulu 2019 banyak ratusan KPPS kita meninggal karena beban kerja yang over. Kemudian juga kita di pemilu 2024 kemarin, kita juga ada beberapa sahabat kita yang meninggal karena kelelahan, kemudian dia punya penyakit tapi kemudian muncul lagi pada saat hari pemilihan itu karena kelelahan juga akhirnya meninggal. Ini beban-bebannya itu akan berkurang ke depan. Mungkin kalau sekarang sampai besok paginya masih jaga kota, ke depan jam-jam 10 malam itu udah bisa selesai semua karena yang dihitung juga sudah berkurang. Kan. Kemudian yang kedua tentang verifikasi parpol dan paslon perseorangan. Ini kan bisa dikasih rentang waktu yang panjang. Kalau misalnya kemarin kita memverifikasi administrasi 600.000 data dalam waktu 10 hari dengan juga silon yang kadang error juga. Terus itu untuk calon perseorangan tadi perseorangan. Kemudian kita melakukan verifikasi faktual untuk 300.000 di Jakarta Pusat. 300.000 orang itu kan tidak gampang juga menemui orang di Jakarta Pusat gitu kan. Nah, kalau sekarang waktunya 10 hari ke depan apabila dipisah pemilunya kan masa tahapan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira dianggap bisa ini tidak akan memberatkan proses atau bisa lebih membuat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual baik itu partai politik maupun calon perseorangan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian juga yang ketiga bimbingan teknis untuk KPPS. Nah ini bimbingan teknis untuk KPPS ini kan sangat penting. Tapi saat ini bimbingan teknis ini kan cuma dilakukan 1 kali dan dengan durasi waktu setengah hari. Kira-kira 6 jam 8 jam lah ya. Karena keterbatasan waktu kita harus membimtek 28.000 KPPS kita masa pemilu dengan waktu yang hanya 14 hari. Tapi di masa bimtek itu juga mereka harus menyiapkan logistik karena logistik juga datang. Sudah waktunya juga logistik bergeser ke wilayah mereka ya. Ke wilayah mereka harus mereka jaga, harus mereka sortir untuk dimasukkan ke dalam kota gitu kan. Ini juga beriringan dengan bimtek. Jadi fokus mereka bercabang-cabang jadinya. itu bercabang-cabang jadinya. Sehingga ini pelaksanaan bimtek KPPS ini tidak juga bisa maksimal. Ke depan ini kan bisa dikasih spare antara waktu bimtek dengan waktu turunnya logistik. Jadi bimtek dulu nanti logistik turun setelah bimtek. Nah, kan bisa dibuat pola-pola seperti itu. Kemudian yang selanjutnya masa distribusi C pemberitahuan. Kita mungkin ingat kemarin ya ketika pilkada ada kita dituntut dan terjadi memang perselisihan waktu itu berkaitan dengan distribusi C hasil yang dianggap tidak dilakukan 100% oleh teman-teman KPPS gitu. Padahal sebetulnya ketika kita melakukan rekapitulasi itu batas maksimal dari yang harus didistribusikan itu kalau di Jakarta Pusat itu kan kemarin 87% itu kita bisa distribusikan. Artinya kan banyak ya. Tapi ini juga ada kendala kenapa tidak bisa terdistribusi 100%. C pemberitahuan ini keluar dari hasil generate data pemilih, ya kan setelah DPTB ditutup gitu. Tapi
dalam prosesnya setelah di-generate Ya, itu karena DPT terakhir mulai ada pindah memilih itu kan 7 hari sebelum hari Ya, H. ya. Dan setelah itulah data atau undangan itu, pemberitahuan itu baru bisa di-generate. Ya. Sehingga waktunya sangat pendek memang, Sangat pendek. 7 hari. Karena juga kita saja misalnya ada 850 ribuan, 830 ribu yang menjadi data pemilih, itulah yang harus di-print. Setelah di-print, kemudian kan harus didistribusi. Itu kendala maksudnya ya. ditulis lagi ya kan pakai tangan. KPPS Iya. menulis lagi ada Bukan nama tapi bagian-bagian tertentunya. bentuknya harus ditulis. Ini akhirnya membuat waktunya sangat sempit. Nah, ini juga saya melihat ada yang bisa diperbaiki ke depan Ya. kalau misalnya pemilunya dipisah, jadi ada waktu yang lebih panjang. Dan yang terakhir itu soal buku buku panduan, panduan KPPS ini. Ya, atau buku saku lah. Buku saku, iya kan. Bayangkan saja itu buku panduan KPPS adanya H-1. Itu malamnya, Ya. besoknya pemilihan, malamnya bukunya turun. Jadi Baru siapa yang distribusi. akan baca buku itu gitu kan? Harusnya Udah nggak sempat. sebelum dilakukan bimbingan teknis, sudah harusnya dipegang ya, Ya, supaya sebelum masuk ke pemaparan dari misalnya instruktur, dia sudah bisa baca duluan. Jadi kalau ada yang Ya. kurang jelas, dia bisa bertanya. Harusnya begitu maksudnya ya. Iya, mungkin ke depan ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar juga tidak membazir ya kan, udah dicetak tapi tidak kepakai. Tidak digunakan. Walaupun sebenarnya KPPS kita itu tidak terlalu butuh lagi sama buku saku itu karena kita udah BIMTEK. Betul. Nah, di Jakarta Pusat ini kan kita BIMTEK KPPS itu berkali-kali. Iya. Jadi tidak hanya sekali. Jadi mereka udah hafal semua tentang proses yang harus mereka lakukan di TPS itu. Oke, itu tadi ya semacam saran-saran konstruktif. Tentunya saran tersebut lahir dari pengalaman di lapangan ya, sehingga kita berharap ke depannya memang adanya juga perbaikan-perbaikan baik secara sumber daya ataupun secara misalnya peraturannya, sehingga memang dilaksanakan lebih matang dengan menggunakan waktu juga yang lebih memang memadai. Itu maksudnya dari Kak Fitri tadi ya. Nah sekarang tentunya itu cerita pengalaman yang lalu Kak Fitri. Ya. Nah kita sekarang bicara soal masa non tahapan. Nah, di masa non tahapan ini apakah teknis penyelenggaraan itu sudah tidak melakukan kegiatan apa-apa atau memang ada yang dilakukan? Nah oleh karena itu coba tolong dijelaskan Kak Fitri apa kegiatan yang dilakukan oleh teknis penyelenggaraan pada masa non tahapan ini. Ya, sebenarnya divisi teknis ini kan memang divisi yang kalau kita di Jakarta Pusat ya berbeda misalnya divisi teknis KPU atau KPRI gitu. Tugasnya kan banyak karena menerbitkan kebijakan lain segala macam. Nah, kalau di Jakarta Pusat ini sebetulnya kita agak memang tidak lebih banyak kegiatannya sebetulnya. Tapi kita juga punya tugas ya, kita juga punya tugas ya kalau saat ini kita di tengah efisiensi yang sedang terjadi gitu ya. Kita harus melakukan pemutakhiran data partai politik. Nah, jadi kita karena kita tidak punya anggaran segala macam, kita datangin satu-satu nih partai politik, kita melakukan sosialisasi ke mereka agar mereka melakukan update untuk data mereka, sehingga nanti ketika akan proses verifikasi partai politik itu datanya sudah bagus, jadi bisa lebih baik ya pelaksanaannya gitu nanti. Jadi mereka juga nggak kewalahan hari ini butuh, hari ini baru cari anggota, baru upload segala macam gitu. Jadi kalau dari sekarang itu dilakukan, itu akan memudahkan partai politik itu sendiri gitu. Kemudian kita juga melakukan kajian-kajian nih Bang. Jadi kajian-kajian berkaitan misal tadi itu ya terkait dengan alokasi kursi di Jakarta Pusat itu akan tetap 12 ya kan atau akan berkurang. Ini kan perlu kajian gitu. Kita melakukan kajian tersebut. Kemudian kita juga mengevaluasi pertahapan. Misalnya dalam proses pemungutan suara. Ini yang ada masalahnya kemarin di mana. Kemudian bagaimana ke depannya apa saja
yang terjadi ini kita mapping semua agar nanti ke depan kan, kalaupun kita ini sudah tidak lagi di Jakarta Pusat, ada semacam dokumen yang bisa menjadi pedoman dan pegangan teman-teman yang nantinya akan menggantikan kita di Siapapun nanti yang menjadi penyelenggara di gitu. KPU Jakarta Pusat ya. Ya, jadi kita tetap punya aktivitas-aktivitas yang juga ada hal-hal yang jadi perintah gitu kan dari KPU Ya. provinsi maupun dari KPU RI. Jadi ada arahan-arahan yang harus kita laksanakan. Apakah itu berkaitan dengan evaluasi masa tahapan maupun berkaitan dengan bagaimana hasil, walaupun kemarin nggak maksimal, ini harus kita maksimalkan. Jadi ini memang PR gitu sampai hari ini. Jadi kita masih tetap melakukan tugas dan kewajiban kita. Jadi ternyata masih sangat banyak ya hal-hal yang harus dikerjakan oleh divisi teknis, bukan karena harus ada tahapan berlangsung. Iya. Justru di dalam masa non tahapan ini waktunya untuk mulai memikirkan dan merancang persiapan bagaimana supaya nanti ketika pelaksanaannya berjalan dengan ya lancar begitu ya, kira-kira itu Kak Fitri ya. Oke, sekarang mungkin sebagai penghujung dari obrolan kita, mungkin ada semacam saran terakhir lah atau sebagai closing statement di obrolan kita di Kopi Pejambon. Iya, saya ingin menyampaikan satu hal ya, Bang. Ternyata tuh dari hasil pemilu 2024 itu ternyata di Jakarta Pusat ini jumlah DPK-nya itu sangat banyak. Kalau nggak salah saya ingat itu hampir 300 ribuan Pak. DPK itu apa Kak Fitri? Daftar pemilih khusus itu ya. Ya, daftar pemilih Nah, khusus. kedepannya ini kan seharusnya udah bisa masuk ke dalam DPT, daftar pemilih tetap, karena kan DPK ini adalah orang yang sudah ber-KTP Jakarta, ya kan, ber-KTP Jakarta, sudah tinggal di Jakarta, harusnya dia sudah bisa. Tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih ya. Jadi itu nanti ini tugas Datin, jadi Datin itu harus harus melaksanakan rekomendasi ini, walaupun ini rekomendasinya dari teknis gitu. Iya. Kemudian yang kedua, pada saat pilkada itu banyak jumlah surat suara yang tidak sah. Setelah kita riset, ini kan kita juga malu sebetulnya. Kenapa sih banyak sekali surat suara tidak sah? Apakah KPU-nya yang tidak becus dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga salah surat suaranya dicoblos gitu kan? Ternyata setelah kita riset, kita lakukan kajian, itu 98% surat suara waktu pilgub kemarin. Yang tidak sah itu maksudnya ya? Yang tidak sah itu, 98% itu memang sengaja dicoret. Oke. Memang sengaja dirusak. Dulu kan kita mungkin ingat ada gerakan coblos semua yang masif di Jakarta kan. Itu ternyata benar-benar berpengaruh. Karena ketika kita meneliti surat suara tersebut, itu ada yang ditulis, ada yang dicoblos tiga-tiganya dicoblos, kemudian ada yang dirobek segala macam. Jadi memang ada indikasi itu betul-betul dirusak. Yang saya bingung itu adalah kenapa pulpen itu bisa masuk ke dalam bilik. Ya. Oh ya, maksudnya berarti ada yang menulis dengan Mereka menulis. padahal di bilik suara yang tersedia hanya paku coblos ya. Dan mereka kan sudah diperiksa belum masuk itu. Jadi memang kan ada unsur kesengajaan di situ. Kemudian digunting. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan juga bagi saya. Bagaimana caranya bisa mereka menyisipkan gunting ke dalam TPS? Karena kan beda ya, robekan dengan guntingan itu beda. Ya, jadi berarti ini soal ini yang pengawasan ketat di TPS kita nih Kak Fitri, KPPS kita nih berarti. Ya, itu ke depan memang harus betul-betul lagi jadi PR. Bagaimana KPPS itu benar-benar memeriksa orang sebelum mereka masuk ke dalam bilik. Nah, ini jadi PR juga. Mungkin kadang di BPS kita kan karena temen ya, KPPS itu kan orang wilayah, orang di RT tersebut, kadang tetangganya, udah masuk aja gitu, nggak diperiksa secara menyeluruh. Ini juga jadi PR kita. Jadi saya ingin sampaikan hal seperti ini itu juga harus diperbaiki ke depan. Yang terakhir itu pertahankanlah zero PSU kita ketika pemilihan Untuk berikutnya. kemudian zero PHPU
Jadi tidak ada perselisihan. Karena Ya. kan kalau ada perselisihan ini betul-betul akan menguras energi Iya, tambah kerjaan lagi ya. tambah kerjaan lagi. Jadi teman pemilih, kita mulai menjaga wilayah kita ini agar tidak ada perselisihan hasil pemilu maupun pilkada gitu ya. Alhamdulillah di Jakarta Pusat sampai saat ini itu bisa kita lakukan. Kita berharap ke depan juga Jakarta Pusat bisa zero PSU dan bisa zero PHPU. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Fitri sudah mau hadir nih, sudah mau ngobrol di Kopi Pejambon. Terima kasih banyak atas saran juga dan termasuk juga tadi jawaban-jawaban yang kita lontarkan pertanyaan. Sama-sama Bang, sukses untuk divisi 4. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita bersama Kadip Teknis Penyelenggaraan KPU Jakarta Pusat, Kak Fitriani. Semoga apa yang telah diobrolin pada saat ini bisa menambah literasi pemilu bagi teman pemilih dimanapun berada. Tibalah saatnya kita untuk mengakhiri acara ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta berikan komentar Anda pada setiap episode podcast kami agar podcast ini dapat berjalan secara terus-menerus. Terima kasih atas kebersamaan teman pemilih. Kami tutup acara Kopi Pejambon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang.